Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyu ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang di dalamnya penuh dengan sejuta kebaikan. Dan ya, hari demi hari kita telah lewati, pastinya dengan berbagai macam rintangan, dan mungkin ada yang kurang performanya dalam beribadah kepada Allah. Kalau di Indonesia mungkin ada 2 kali sholat hari raya Idul Fitri ya. Soalnya kan ada yang mulainya lebih dulu. Ya berarti kalau yang lebih dulu mulai itu hari Senin. Dan di Turki kebetulan juga hari Senin besok, dan sekarang ini hari terakhir puasa. Tadi malam sudah terakhir sholat tarawih. Saat ini kita merasakan hal yang sulit dimengerti oleh diri kita sendiri, karena yang pertama, kita berada di penghujung bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan yang kedua, kita akan segera sampai pada garis finish, yaitu hari kebebasan, hari kesenangan, dan hari kegembiraan, yaitu hari raya Idul Fitri. Senang bercampur sedih. Sedih karena mungkin di hari-hari sebelumnya kita tidak memberikan performa yang sangat baik, energi yang full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang namanya waktu, kita gak bisa apa-apa. Waktu akan terus berjalan meninggalkan kita, dan kita harus terus selalu mengupgrade kualitas diri kita sendiri ya, dengan cara iman dan Islam kita semakin diperkuat lagi. Sebenarnya aku punya banyak sesuatu yang bakal aku ceritakan pada kesempatan kali ini, tapi aku rasa mungkin di lain hari lah bisa, insya Allah. Dan kita fokus sama hari terakhir Ramadan ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong soal akhir Ramadan, setelah aku baca-baca, itu ada doa akhir Ramadan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Muhammad al-Mustafa. Beliau bersabda, siapa yang membaca doa ini pada hari terakhir Ramadan, maka ia akan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan yang Allah janjikan. Di antaranya menjumpai Ramadan yang akan mendatang, atau memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bacaan doa akhir Ramadan sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Nah, jadi hati-hati, di sini ada 2 kata yang hampir mirip. Yang pertama itu faj'alni marhuman,
wala taj'alni mahruman, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati dan bukan puasa yang hampa semata. Nah, ini sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam akhir bulan Ramadan, yaitu hari hanya ya, bukan hari hanya sih, masih malam harinya, yaitu pada malam 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan itu tergantung dari kapan kita memulai puasa ya. Kalau yang di Indonesia soalnya ada dua, ada yang tanggal berapa ya? Ada yang hari Ahad dan ada yang hari Senin. Nah, kalau yang hari Ahad sama dengan Mesir dan sekitarnya, Timur Tengah, terus di Turki juga, itu besok hari raya Idul Fitri. Tapi kalau yang mulai hari Senin, kemungkinan besar hari Selasa, hari raya Idul Fitrinya. Tapi gak apa-apa lah, kita jangan mempermasalahkan hal ini, karena hal ini sudah ada yang bertanggung jawab, yaitu Badan Ruqyat Hilal Republik Indonesia. Kalau di Indonesia, selain doa akhir Ramadan yang sudah aku sebutkan tadi, ada juga beberapa amalan ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak di malam-malam akhir Ramadan. Selain doa akhir Ramadan yang sudah aku sebutkan tadi, terdapat juga beberapa amalan ibadah yang disunnahkan untuk diperbanyak di akhir Ramadan, yaitu perbanyak melantunkan takbir ya, seperti yang sudah lumrah di Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan biasanya kalau di Indonesia itu satu-satunya momen yang paling diharapkan, paling diimpikan oleh anak-anak, oleh remaja juga ya, nggak tahu kalau yang udah dewasa, yang udah tua lagi nggak tahu. Tapi kalau masih remaja, masih anak-anak, ini yang paling dinanti-nantikan, malam takbiran. Dan itu nggak ada di Turki, teman-teman. Di Turki nggak ada malam takbiran, nggak ada hari takbiran juga. Hari-hari setelahnya itu ya sama, cuma setelah habis sholat rawatib. Yang ada itu di Turki hanya ketika imam naik mimbar untuk khutbah, ya itu cuma, nggak ada lagi. Habis itu hari-hari kayak hari-hari biasa gitu, malah bisa dikatakan, nggak tahu ya apa ini cuma di daerah aku, di daerah aku doang. Kalau di Istanbul mungkin rame ya, tapi kalau di sini aduh, malah lebih rame ketika hari-hari biasa. Nggak tahu kenapa, yang masih jadi ini sih, masih jadi unek-unek di pikiran aku. Di Turki ini emang nggak ada tradisi yang mungkin silaturahmi gitu, ya meskipun ini bukan tradisi, ini dianjurkan juga. Ini masih jadi unek-unek sih di kepala aku. Apa di Turki gak ada ya tradisi kayak di Indo, silaturahim gitu ke sanak famili gitu, kayak biasanya kan rame kan di jalan gitu. Di sini nggak ada. Di sini tuh sepi banget kayak kuburan, teman-teman. Makanya aduh, habis lebaran itu tahun lalu aku habis sholat nggak keluaran, aku langsung tidur kayaknya, soalnya nggak ada yang oh iya maaf, aku keluar waktu itu karena ya pengen refreshing. Selama bulan Ramadan nggak keluar sama sekali. Aku refreshing belanja waktu itu tapi gak jadi. Ya gimana lagi, itulah senang dan sedihnya berada di negeri orang ya, beda culture, pasti ada yang namanya shock culture dan lain semacamnya. Yang kita nyampe mana ini ya? Malah curhat nih. Yang kedua, perbanyak baca Quran tentunya, terus perbanyak zikir, perbanyak
sholawat kepada Rasulullah, perbanyak istighfar kepada Allah. Semoga puasa kita selama 30 hari ini tidak menjadi puasa yang sia-sia. Dan seorang pejuang tentunya tidak akan berhenti di pertengahan jalan, tetapi para pejuang berhenti ketika ia berhasil mencapai garis finish. Dan garis finishnya itu bukanlah nanti malam takbiran ataupun besok hari lebarannya, bukan, tetapi garis finishnya itu adalah ketika kita sudah menutup mata dan berada di liang lahat. Dan itulah waktu yang memang Allah sediakan untuk kita untuk istirahat selama-lamanya. Oke teman-teman, dari aku pribadi, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati aku yang paling dalam, entah itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kesalahan yang nampak maupun yang tak nampak, kesalahan yang besar maupun yang kecil, tolong dimaafkan. Kita 00, istilahnya 00 ya, balik lagi di awal Ramadan kita 00, sekarang juga 00. Ya, yang namanya manusia, al-insan makanul khata' wa nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi sekali lagi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Dan gimana sih? Aku pengen nih ngucapin untuk keluarga aku di video kali ini, dan semoga ini tidak berlebihan ya untuk keluarga aku di Pamekasan, Madura. Alhamdulillah di sini aku baik-baik saja, dan semoga kalian juga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udahlah. Ini kayaknya video pribadi ya. Enggak apa-apa. Semoga ini tidak berlebihan ya, teman-teman. Akhiran minni usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.